pertama kalinya, rapat paripurna ke-19 DPR RI untuk masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 digelar tak biasa. Rapat paripurna kali ini dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden memberikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal di hadapan parlemen pada Rabu kemarin. Hal ini merupakan peristiwa bersejarah karena dalam agenda sebelumnya selalu diwakili oleh menteri terkait. Momen istimewa bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 menjadi kejutan bagi DPR. Mengingat setiap tahunnya Presiden menugaskan Menteri Keuangan mewakili pemerintah menjelaskan kepada rakyat melalui forum paripurna DPR. Momen ini juga menjadi sorotan di tengah ketidakpastian geopolitik. Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita. Sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2027. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya muliakan, kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat, bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita, tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap stabil pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemirsa, tepatnya kemarin sebuah sejarah baru tercipta dalam sistem fiskal Indonesia karena untuk kali pertama seorang Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, turun langsung untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF di hadapan DPR RI, di mana tugas ini biasanya pemirsa dibacakan atau disampaikan oleh seorang Menteri Keuangan. Dan pemirsa, langkah ini sekaligus bisa menggambarkan komitmen yang kuat dari seorang kepala negara, terutama untuk bisa mengawal langsung arah APBN untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah, juga merespon perkembangan ekonomi digital sebagai bagian dari masa depan finansial atau keuangan global. Dan pemirsa, berikut fakta dan datanya dalam segmen Fact Check berikut ini. Pemirsa, sebagai catatan bahwa penyampaian KMPPKF pada tahun-tahun sebelumnya di Mei tahun 2024 dan juga pada bulan Mei 2025 dilakukan oleh Menteri Keuangan yakni Sri Mulyani saat itu dengan target pertumbuhan ekonomi masing-masing di kisaran 5,1 hingga 5,5% dan 5,2 hingga 5,8%. Namun pada Mei 2026 ini Presiden Prabowo Subianto turun langsung untuk menyampaikannya di depan DPR RI, dan ini sekaligus mendobrak sebuah tradisi yang biasanya diwakilkan oleh atau disampaikan oleh seorang Menteri Keuangan. Dan langkah ini pemirsa menjadi kali pertama di mana seorang presiden menyampaikan langsung dokumen fiskal tersebut di hadapan parlemen. Dan pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia sendiri, Purbayo Disadewa, menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini untuk menyampaikan langsung KMPPKF adalah sebuah sejarah baru. Menurut Menkeu Purbaya ini pemirsa, dokumen fiskal ini pemirsa memuat beragam program unggulan presiden. Hingga ini sangat tepat jika kepala negara sendiri yang memaparkannya secara langsung di
di hadapan sidang paripurna DPR RI, bukan diwakilkan oleh Menteri Keuangan. Lalu apa yang menjadi landasan hukum dari penyampaian KMPPKF ini, pemirsa? Kita ke slide selanjutnya. Penyusunan kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Aturan ini pemirsa menegaskan pentingnya landasan ekonomi makro serta kebijakan fiskal sebagai acuan utama dan krusial dalam setiap proses penganggaran negara. Dan karena itu pemirsa, dokumen ini menjadi syarat mutlak dan juga konstitusional yang wajib disampaikan oleh pemerintah kepada parlemen, pastinya untuk memastikan setiap rupiah pembelanjaan negara memiliki payung hukum yang jelas dan juga bisa diandalkan. Lalu apa itu sebenarnya KMPPKF atau kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal ini, pemirsa? KMPPKF ini adalah dokumen negara yang berisikan gambaran dan juga desain arah kebijakan ekonomi makro negara Indonesia ini dan juga fiskal yang menjadi acuan dasar bersama khususnya dalam merancang anggaran negara. Dokumen ini pemirsa sangat penting dan wajib disampaikan oleh pemerintah kepada DPR RI, parlemen dalam hal ini, paling lambat yakni tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Dan di dalamnya dari dokumen ini pastinya memuat analisis ekonomi makro seperti target pertumbuhan ekonomi, inflasi dan juga nilai tukar rupiah, serta yang tak kalah penting adalah arah kebijakan fiskal yang mencakup pendapatan, belanja dan juga pembiayaan negara. Dan melalui dokumen ini diharapkan masyarakat dan juga parlemen bisa melihat secara transparan khususnya tentang bagaimana strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan, juga bagaimana setiap rupiah nanti akan dialokasikan khususnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemirsa, tanggapan positif juga datang dari pengamat ekonomi terkait dengan langkah terobosan kepala negara, yakni Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, yakni Rizal Taufikur Rahman, yang memberikan pandangannya. Menurut Rizal ini kehadiran Presiden Republik Indonesia langsung dalam rapat paripurna DPR ini akan dipersepsikan oleh pasar dan juga para pelaku usaha sebagai sinyal politik dan ekonomi yang kuat sekaligus sinyal kepastian arah kebijakan ekonomi ke depannya. Dan pemirsa, sinyal kuat komitmen dari pemerintah dalam transparansi dan juga koordinasi antar lembaga khususnya untuk menghadapi tantangan ekonomi global ini melalui instrumen nilai tukar rupiah yang cukup stabil dalam postur anggaran mendatang. Diharapkan dengan sinyal positif ini kita berharap kebijakan fiskal pemerintah yang telah dirancang transparan dan juga telah dikoordinasikan antar lembaga ini menghadapi tantangan ekonomi global bisa membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.